Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rafil Kansa dari NRP 129, izin untuk mempresentasikan tentang asistensi lab activity blok RPS Lab Act Patologi Anatomi FK UPNPJ, di mana tentang cervicitis kronis. Selanjutnya untuk definisinya sendiri, di mana cervicitis adalah peradangan dari selaput lendir dari kanalis cervicalis. Karena epitel selaput lendir kanalis cervicalis hanya terdiri dari satu lapisan sel silindris, sehingga lebih mudah terinfeksi dibanding selaput lendir vagina. Untuk cervicitis kronis dijumpai pada sebagian wanita yang pernah melahirkan. Luka-luka kecil atau besar pada serviks karena partus atau abortus memudahkan masuknya kuman-kuman ke dalam endoserviks serta kelenjar-kelenjarnya sehingga menyebabkan infeksi menahun. Selanjutnya, adanya juga infiltrat padat sel plasma dan juga limfosit kecil dengan pembentukan folikel stroma serviks superficial. Selanjutnya, cervicitis kronis paling sering terlihat pada osium eksternal dan juga kanalis endoserviks. Selanjutnya untuk manifestasi klinisnya, yaitu sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala serviks yang tidak teratur, merah, dan juga meradang pada pemeriksaan. Terdapat juga ulcerasi dan juga nekrosis pada kasus infeksi, dan juga mungkin berhubungan dengan sekret mukopurulen, dan juga nyeri saat koitus, adanya iritasi vulva atau vagina, dan juga perdarahan vagina ringan yang tidak terduga. Selanjutnya untuk faktor resikonya, cervicitis sering terjadi dan mengenai hampir 50% wanita dewasa dengan faktor resiko. Yang pertama, adanya perilaku seksual bebas resiko tinggi, dan juga riwayat infeksi menular seksual, dan juga memiliki pasangan seksual lebih dari satu, aktivitas seksual pada usia dini, pasangan seksual dengan kemungkinan menderita infeksi menular seksual, dan juga dapat disebabkan oleh bakteri, yaitu Staphylococcus dan juga Streptococcus, atau akibat pertumbuhan berlebihan bakteri normal flora vagina, seperti vaginosis bakterial. Selanjutnya, untuk patofisiologi sendiri, serviks terlihat normal. Hanya pada pemeriksaan mikroskopik ditemukan infiltrasi endokopik dalam stroma endoserviks. Cervicitis ini tidak menimbulkan gejala kecuali pengeluaran sekret yang agak putih kekuningan. Selanjutnya, pada porsio uteri sekitar ostium uteri externum tampak daerah kemerah-merahan yang tidak terpisah secara jelas dan juga epitel porsio di sekitarnya. Sekret yang dikeluarkan terdiri atas mukus yang bercampur nanah. Sobekan pada serviks uteri lebih meluas dan juga mukosa endoserviks lebih terlihat dari luar atau eksotropion. Mukosa dalam keadaan tersebut mudah terkena infeksi dari vagina. Karena radang menahun, serviks ini dapat menjadi hipertrofis dan juga mengeras sehingga sekret bertambah banyak. Selanjutnya, untuk gambaran makroskopnya dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu adanya peradangan kronik pada serviks. Selanjutnya, untuk gambaran mikroskopiknya, di mana pada gambar terlihat gambarnya itu terutama melibati zona transformasi pada serviks dan juga adanya inflamasi limfoplasmasitik padat pada serviks dengan atau tanpa pembentukan folikel limfoid, dan juga jika ada ulcerasi dan juga nekrosis, itu kemungkinan ada etiologi dari infeksi, dan juga jika ada peradangan plasmasitik padat, dapat dicurigakan terkena infeksi Treponema pallidum, dan juga sel berinti banyak dengan kromatin kaca dasar terlihat pada kasus yang diinduksi oleh virus. Dan yang terakhir yaitu peradangan limfositik ringan pada serviks, di mana biasanya ditemukan gambaran histologi normal. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.